Biar kita bisa sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan kita. Oke. Kalau udah, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Happy Sunday teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya minggu ini? Mungkin ada yang lagi sibuk banget ya, pusing gitu, banyak tugas, bete. Atau mungkin ada juga yang kayak saya, fine-fine aja gitu. Tapi teman-teman harus ingat, kalau ada Tuhan yang terus menyertai dan menguatkan teman-teman ya. Jadi kalian gak usah worry lagi. Nah, karena Tuhan itu baik, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita, karena hanya Allah yang layak untuk dipuji. Boleh sambil tepuk tangan ya. Teman-teman, kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.
teman-teman, saya mau ada cerita dikit nih. Jadi selama mikirin tawaran buat jadi liturgus ini, saya tuh pusing banget dan ragu buat terimanya. Saya merasa kayak, apa saya sanggup, apa saya layak, apa saya bisa memimpin ibadah di komunitas remaja. Tapi ada seorang koko di KR yang bilang begini ke saya, terima aja dulu, asal kamu mau, pasti Tuhan akan mampukan kok. Kata-kata itu yang menguatkan saya. Ya juga ya, kalau saya mau kerjakan dan tentunya bawa dalam doa, pasti Tuhan akan mampukan saya, perkara apapun itu. Sama juga halnya dengan teman-teman. Di tengah kesibukan teman-teman, Tuhan pun selalu menyertai dan mampukan teman-teman. Maka dari itu, saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan. Aku bersyukur Bapak. Rancangan indahmu
saya mau ajak teman-teman untuk mengambil sikap doa sejenak. Kita mau sama-sama melihat kembali segala perbuatan yang kita lakukan. Ada enggak dari perbuatan ataupun perkataan kita yang menyakiti hati Tuhan? Mungkin kita setiap minggunya udah sering mengakui dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Tapi seringkali juga kita masih mengulanginya. Mungkin kita berbohong, nyontek, kata kasar, bahkan gak taat sama orang tua. Kita mau dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan berkomitmen agar kita bisa lepas dari dosa-dosa kita. Boleh kita renungkan sambil singer menyanyikan Seputih Bulu Domba.
Ya Tuhan, kami datang bawa setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami. Sucikan dan pimpin kami, agar kami bisa lepas dan tidak mengulangi dosa kami lagi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya teman-teman, Tuhan telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai respon dari berita anugerah kita mau sama-sama katakan, Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Sambil memberikan tos ke kanan kiri kalian ya teman-teman. Dan
lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertema perintah kelima menghormati orang tua dan akan dibawakan oleh Pendeta Lina. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan KJ 402, Kuperlukan Juru Selamat. Teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerti keadaan kami, dan Allah yang sanggup memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat terus bertumbuh, dapat terus dibentuk, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkati kami dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Berilah pertolongan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu kadang sulit bagi kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan ajarkan kepada kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan juga yang akan beri kami kemampuan untuk bisa melakukannya. Seperti tadi Bagus bilang bahwa kalau kami mau berserah, berdoa, memohon Tuhan yang menolong kami, Tuhan pasti akan memampukan kami. Karena itu Bapak, kami serahkan waktu pembacaan, perenungan, dan sampai kami bisa melakukan firman ini, biarlah Tuhan yang tolong dan topang kami. Roh Kudus yang boleh memimpin dan menyertai kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Ya teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat Alkitab kita lebih dulu ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ini yang menjadi nats
perenungan kita ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya akan mengawalinya dengan ayat 1 dan 2 ya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah, rekan-rekan remaja, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema ya. Tentang hukum berapa tadi? Kelima. Hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Atau hormatilah orang tuamu ya. Nah saudara-saudara, kenapa sih Tuhan kasih perintah ini kepada kita ya? Kenapa Tuhan kasih perintah ini kepada kita? Ini satu pertanyaan yang mau kita pikirkan ya. Kenapa Tuhan khusus banget gitu ya, mention ini gitu ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah saudara-saudara, yuk mari kita sama-sama lihat dan perhatikan ya. Saudara di sini, siapa yang bersyukur banget punya orang tua yang kita punya hari ini? Menurut kita orang tua kita ini pokoknya baik banget, nah ini perfect banget ya. Ini betul-betul adalah orang tua yang wah patut dibanggakan. Ada nggak? Angkat tangan yang bangga sama orang tuanya, sama papa mamanya. Berapa orang nih angkat tangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, wah. Ya. Ada yang merasa, aduh Tuhan kenapa sih orang tua dia mah begitu ya? Orang tua saya kok kayak gini ya? Ini enggak bisa jadi orang tua nih. Ya. Kalau boleh nanti dibilang sama Tuhan, ayo ada waktu nih buat tuker tambah. Gitu ya. Buat ngeretur orang tua. Ada yang mau tuker orang tuanya? Oh takut ya, angkat tangan pasti gak berani kan. Nanti ke Riko terus dilaporin lagi sama papa mama. Waduh bisa gak dikasih pintu masuk saya nanti gitu ya. Teman-teman, betul. Kita bisa melihat, kita bisa menilai, kita bisa kemudian merasakan ya. Nah, kita menimbang lalu kemudian kita rasa ini orang tuanya asik dan ini enggak asik gitu ya. Ini orang tuanya keren banget gitu ya. Wah bikin kita bangga jadi anaknya. Mungkin ada juga orang tua yang kita rasa, aduh saya malu ngakuin dia sebagai orang tua saya. Ya. Jadi ngaku ya orang tua. Kenapa teman-teman? Karena kita rasa mereka enggak seperti standar yang seharusnya. Ya kan? Karena kita juga udah bisa mikir ya. Udah punya keinginan. Ya kan? Punya standar dong ya. Harusnya kalau jadi orang tua tuh kayak gini. Kalau papa tuh seperti ini. Kalau mama tuh seperti ini gitu ya. Paling enggak kita dapat itu dari lihat keluarga-keluarga lain, lihat orang-orang lain, lihat teman-teman lain, ya. Nah teman-teman, ada banyak orang sungguh merasa sukar, sulit untuk bisa hormat sama orang tuanya, untuk bisa menerima keberadaan mereka, respect sama mereka, gitu ya. Kenapa? Kayaknya tuh nggak masuk hitungan deh, nggak pantas banget, gitu ya. Nah teman-teman,
Tapi sebenarnya mereka juga mau nggak jadi orang tua? Maksudnya kalau kita boleh milih ya, saya nggak mau orang tua ini. Orang tua juga sebenarnya bisa nggak berpikir ya, saya nggak mau anak ini. Oh saya maunya anak yang itu gitu ya. Kalau saya tanya nih sama para orang tua ya. Orang tua siapa yang di sini yang bersyukur dengan anak yang kalian punya? Wah gitu ya. Kira-kira kan berapa banyak yang angkat tangan? Kalau boleh tukar tambah anak gitu ya, ada nggak yang mau tukar tambah gitu ya? Siapa yang mau ditukar dan sebagainya? Tapi pasti juga nggak akan ada yang angkat tangan ya, karena mereka juga tahu ya. Nah teman-teman, tapi mau saya katakan bahwa memang mungkin ada banyak orang tua yang nggak ideal, sama seperti kita juga jadi anak juga mungkin nggak ideal bagi orang tua kita ya. Tapi di tengah-tengah segala yang tidak ideal itu, Tuhan tetap memberikan satu garis jelas, relasi yang harus kita bangun. Ya. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Dan anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tuanya. Kenapa sih Tuhan suruh kita menghormati orang tua? Karena siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk jadi orang tua. Kalau menurut teman-teman, dia nggak pantas jadi orang tua. Tapi kata Tuhan, dalam pemikiran Tuhan, dalam pandangan Tuhan, mereka itu dipandang pantas, dipandang layak, makanya dikasih kepercayaan jadi orang tua. Teman-teman, kenapa saya bilang begini? Karena tidak semua orang yang punya istri dan yang punya suami atau suami istri gitu ya, itu bisa jadi orang tua, bisa punya anak. Kadang-kadang saya suka lihat ya, ini orang baik, laki-laki baik, perempuan yang baik, membangun keluarga yang baik, bertahun-tahun menikah tapi dia gak punya anak. Sementara ada yang kayaknya gak acak-acakan, amburadul, ini gak beres, itu gak beres. Itu banyak banget anaknya gitu ya. Ini udah gak bisa ngedidik anaknya tapi masih punya anak juga gitu ya. Kenapa ya? Sebenarnya siapa yang bisa bikin orang tua itu bisa punya anak? Bukan sekedar karena mereka mau punya anak, lalu mereka bisa punya anak. Kadang-kadang ada orang yang gak mau punya anak, dikasih punya anak. Orang-orang yang kepengen punya anak, gak dikasih anak gitu ya. Artinya teman-teman, untuk jadi orang tua, itu juga ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan. Bahwa orang-orang ini dipercaya Tuhan, dititipin Tuhan, anak-anak untuk dilahirkan menjadi anak di tengah-tengah keluarga mereka. Ya, jadi bukan sekedar karena mau. Saya mau, saya ingin, lalu saya bisa, enggak. Ada orang mau, ada orang ingin juga enggak bisa, ya. Enggak bisa punya anak. Karena mungkin Tuhan bilang enggak dipanggil untuk jadi orang tua gitu ya. Artinya jadi orang tua itu satu tugas yang Tuhan kasih. Nah tentang mereka jadi orang tua dan siapa anak mereka, mereka enggak bisa milih. Sama seperti kita juga enggak bisa milih siapa yang jadi orang tua kita. Ya, mereka tahu mereka akan kedatangan seorang anak di tengah-tengah keluarga dan mereka menyambut dengan sukacita. Yang kita tahu ketika kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga, lalu itulah jadi keluarga kita. Dan mereka yang pertama kali kita lihat, itulah yang kemudian jadi orang tua kita kan. Ya, yang mengasuh kita, yang merawat kita, yang menolong kita. Dari sejak kita masih di dalam kandungan, sampai waktu kita masih gak berdaya banget gitu ya. Gak bisa ngurusin diri sendiri. Terus orang tua itu menolong kita.
Nah teman-teman, kenapa orang tua diberikan posisi khusus dalam hukum Tuhan? 10 hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Lewat mereka kita harusnya belajar otoritas untuk tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Karena mereka berotoritas atas hidup kita. Ya, menentukan kita bisa hidup apa enggak hidup gitu ya. Bisa jadi seperti apa dan bagaimana. Itu mereka punya otoritas. Untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mendisiplin kita, untuk mengasuh, merawat kita. Ya. Nah teman-teman, kalau mereka dikasih Tuhan panggilan khusus, tugas khusus untuk mengajar dan mendidik kita, lalu kemudian kitanya nggak mau diasuh, nggak mau dididik, nggak mau diurus sama mereka, maka yang terjadi kemudian gimana tuh? Nggak hormat, nggak mau sama dia ya gitu ya. Apa yang Tuhan maksudkan bisa nyampe nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, jadi harus ada kerjasama. Ya, Tuhan menetapkan para orang tua jadi orang tua, jadi papa dan mama, dan dia titipin kita ke tengah-tengah mereka. Ya, dan hal yang gak bisa kita pilih siapa orang tua kita. Itu kita terima sebagai anugerah dari Tuhan. Anugerah yang lewat itu semua kita tetap bisa belajar. Sebenarnya ya. Dari orang tua yang baik, kita bisa belajar sesuatu yang baik ya Manuel ya. Dari orang tua yang tidak sempurna, kita bisa belajar sesuatu yang baik juga enggak? Celina ingat ya waktu Anius jadi pemimpin liturgi. Masih kecil, udah harus hidup sendiri. Enggak ada katanya anak SMP yang nyuci baju sendiri, ngurusin makan sendiri. Tapi dia lakukan itu. Kemana orang tuanya? Ya Anius ya, mungkin waktu itu bertanya seperti itu. Tapi apa yang Anius alami, kemudian menolong Anius untuk lihat apa? Tetap belajar sesuatu Anius dari situ? Tetap belajar sesuatu. Jadi sebenarnya kita jadi baik apa enggak baik enggak tergantung juga sih gitu ya. Yang paling penting adalah kesediaan kita untuk tetap tunduk sama otoritas yang Allah kasih. Yaitu orang tua ya. Nah teman-teman, kenapa Tuhan kasih perintah itu sama kita? Karena perintah itu memang susah banget dilakukan. Ya. Ada kita kalau bisa milih, kita tentu akan tunduk pada pilihan yang kita bikin, gitu kan? Tapi ini kan gak dipilih, saya gak milih sendiri kok, Tuhan yang kasih gitu. Kenapa sih harus hormat sama mereka? Ya kan? Mereka tuh cuma ngeribetin doang, gitu ya. Atau mereka tuh cuma bawel doang, mereka tuh kagak becus jadi orang tua, gitu ya. Kita mungkin punya banyak pemikiran sebagainya. Teman-teman, susah sekali untuk bisa ngikutin yang kita mau. Dan karena itu Tuhan bilang dalam hukum ini apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Ya. Bahkan di beberapa ayat lain ya teman-teman. Di sana disebutkan tentang hukum ini agak unik teman-teman. Kenapa? Karena satu-satunya hukum yang waktu diberikan itu Tuhan kasih janji. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Nah janjinya semakin lengkap ya. Ketika ayat itu dikutip lagi di Ulangan 5 ayat 16. Dikatakan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukan cuma lanjut umur tapi baik keadaan, ya kan? Terus di Efesus ditambahin lagi, tambah jelas nih ya. Supaya kamu berbahagia.
dan panjang umur. Teman-teman, satu-satunya hukum yang kalau kita taati, kata Tuhan, keadaanmu akan baik. Keadaan baik itu seperti apa? Kamu akan panjang umur. Bukan cuma panjang umur, tapi panjang umur dan baik keadaannya. Panjang umur tapi nggak baik, sakit-sakitan, sengsara, susah juga kan? Ya. Tapi Tuhan bilang ini panjang umur dan baik. Dan bukan cuma baik tapi panjang umur dan bahagia. Weh, apalagi yang dicari oleh manusia, ya kan? Selain bisa hidup panjang umur, baik keadaannya dan bahagia, ya. Dan itu dikatakan bisa kita alami kalau kita tahu menghormati ayah dan ibu kita. Tahu menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Itu sebagai apa? Sebagai wakilnya Tuhan. Kenapa mereka sebagai wakilnya Tuhan? Teman-teman, dari 10 hukum, hukum pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sana Tuhan berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan ya. Akulah Tuhan, Allahmu. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan bikin patung apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan, namaku ya, nama Tuhan Allahmu ini dengan sembarangan. Yang keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan, gitu ya. Lalu di ayat yang hukum yang kelima ini, di situ dikatakan sebuah peralihan dari Tuhan dan ke manusia. Karena hukum ke-6 sampai ke-10 itu tentang relasi manusia dengan sesamanya. Tetapi di hukum yang kelima ini, pertama-tama sebelum bicara tentang sesama yang segaris sama kita, ada juga loh sesama yang posisinya sih sebenarnya sesama manusia, tapi dia agak sedikit lebih tinggi di atas kita, yaitu orang tua. Ya, nah teman-teman, Tuhan kasih itu. Kenapa begitu? Karena orang tua itu dikasih satu tugas khusus. Ya, tugas khususnya apa? Nah, kalau dari Keluaran 20 ayat 12 ini teman-teman, jelas sekali dikatakan bahwa perintah ini diberikan oleh Tuhan yang sudah menebus bangsa Israel dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Penebusan yang membuat bangsa Israel jadi umat Tuhan dan Tuhan jadi Allah mereka. Dan dalam konteks itulah maka Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu harus hormat sama ayah dan ibumu. Kenapa? Karena mereka adalah otoritas yang mewakili Tuhan gitu ya. Nah lalu kemudian di dalam Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan apa? Orang tua ini dikasih satu tugas tanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka. Mengajar mereka untuk apa? Untuk kenal Tuhan. Untuk tahu siapa Tuhan. Untuk ngerti apa aja pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Terus kita bilang itu kan kalau orang tuanya sudah di dalam Tuhan. Kalau orang tuanya saya belum di dalam Tuhan gimana? Mereka gak bisa ngajarin saya kenal Tuhan. Teman-teman, orang tua kita walaupun dia gak ada di dalam gereja, gak ada di dalam Tuhan. Dalam artian dia percaya kepada Yesus juga, tapi paling enggak kan kita percaya ya semua orang itu sudah mendapat wahyu umum dari Tuhan. Ada Tuhan. Mereka semua percaya bahwa anak itu bisa ada karena Tuhan gitu kan. Nah maka tugas mereka adalah membawa anak-anak mereka untuk kenal Tuhan. Ya, orang tua diberi tanggung jawab. Dan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab itu perlu otoritas. Dan itu sebabnya Tuhan menggarisbawahi dengan memberikan sebuah otoritas kepada mereka. Kamu mengajar dan mereka anak-anak akan menghormati. Ya, nah teman-teman, jadi apa sih artinya kita disuruh menghormati? Ya, dari kata yang digunakan di sana teman-teman, menghormati ayah dan ibu berarti kita memberikan sebuah penghormatan, bukan sekedar sikap yang kayak kita hormat bendera, bukan gitu ya. Tapi di sana tuh ada dikandung beberapa makna ya. Yang pertama, menghormati itu berarti kita bersedia untuk memberikan kepada mereka respek yang sepantasnya.
ya. Mereka lebih tua dari kita. Mereka otoritas yang ada di atas kita. Jadi kita menghormati mereka. Ya. Sebagai pribadi yang memang ditetapkan Tuhan jadi otoritas di atas kita. Gak usah lihat perilaku dan sebagainya dulu teman-teman. Tapi paling enggak lihatlah bahwa mereka itu sudah lebih dulu ada sebelum kita. Ya. Kita keluar dari mereka. Karena mereka ada maka kita ada. Maka belajarlah untuk bisa melihat mereka, menghormati mereka sebagai yang lebih dulu. Sebagai orang yang lebih berkuasa, berotoritas atas kita gitu ya. Lalu yang kedua, dikatakan kita harus tunduk pada ajaran dan didikan dan teguran mereka. Kan semua orang tua pasti mendidik, menegur. Kalau anaknya salah ditegur, diajarin yang benarnya harus bagaimana? Dari kecil. Ya, kalau turun dari tempat tidur harus begini, jangan sampai jatuh gitu kan. Kalau bersihin ini harus begini. Kalau pokoknya semuanya diajarin kan kita, ya kan? Dari apa kita diajarin? Jalan diajarin? Diajarin. Jangan kan jalan. Waktu teman-teman pertama kali berguling gitu ya. Wah kalau sekarang anak-anak sekarang enak nih teman-teman. Banyak videonya, banyak fotonya. Jadi dia bisa lihat perkembangan dia. Dari baru lahir sampai jadi seperti sekarang. Kalau dulu zaman saya gak punya saya foto bayi saya ya. Kayaknya dulu ada udah kebakaran. Rumah saya pernah kebakaran jadi udah gak ada sama sekali. Jadi saya gak pernah punya ingatan lah tentang gambaran saya waktu kecil gitu ya. Tapi teman-teman punya, teman-teman bisa lihat itu. Bagaimana orang tua itu mengasihi teman-teman, jagain teman-teman, merawat teman-teman, mengajar satu langkah demi satu langkah. Caranya makan. Caranya makan makanan yang lebih berat, yang lebih keras dan seterusnya. Cara berdiri, cara jalan. Cara bangun kalau jatuh dan seterusnya ya. Teman-teman mereka ada, mereka mendidik kita, mereka mengajar kita. Dan mereka kadang harus menegur kita. Karena kita kadang-kadang kita pikir kita udah tahu. Kita pikir kita udah ngerti. Lalu kita melakukan sesuatu dan ternyata yang dilakukan tuh salah. Dan biasanya mereka akan menegur kita. Memang teman-teman enggak semua orang tua itu tahu cara menegur. Tapi teman-teman udah hidup di zaman yang lebih enak lah ya. Kalau dulu orang tua saya nih teman-teman, dia gak pernah ngomong. Gak pernah ngajarin gini gitu ya. Sekalinya kita salah langsung. Wah langsung diomelin atau langsung dipukul gitu ya. Kan gak diajarin cara yang benarnya gimana. Tapi ini kalau salah langsung ini gitu. Karena mereka dari dulu itu juga diajar orang tuanya kayak begitu teman-teman. Ya. Gak bisa deket sama anak. Yang deket sama anak itu cuma orang tua perempuan. Ya, ibu. Kalau bapak itu enggak. Jadi itu kayak tempat yang jauh di atas sana gitu ya. Nah teman-teman, tapi sekarang mereka belajar. Di gereja kita ada diajarin loh teman-teman kelasnya buat jadi orang tua gitu ya. Orang tua yang menghadapi anaknya masih kecil, orang tua yang anaknya udah remaja. Sekarang mereka tahu mereka harus belajar. Dan teman-teman hidup dalam masa ini. Ada anugerah karena ada orang tua yang mulai belajar ya. Nah teman-teman apa yang kita harus lakukan kalau mereka udah belajar atau mereka belum belajar. Apapun kondisinya kita harus tetap tunduk sama ajaran mereka, didikan mereka, teguran mereka. Karena kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan pasti yang ya baiklah buat kita. Gak mungkin ada orang tua yang ngajarin sesuatu yang akan merusak kita dan menghancurkan hidup kita atau mencelakakan kita ya. Gak mungkin ya. Nah teman-teman jadi kita menghormati berarti kita respect. Kalau mereka ngomong ya kita dengar. Kalau mereka mengajar kita dengar gitu ya. Dengan sepenuh hati kita terima. Kalau kita gak setuju sama yang mereka ajarin, tetap dengar teman-teman ya. Kalau kita gak setuju dan kita mau protes gimana? Ya kalau orang tua sekarang enak ya teman-teman hidupnya ya. Orang tuanya bisa diajak diskusi ya. Saya
ngajarin begini. Tapi enggak kayak gitu juga kali, ya gitu tuh ya. Kalau anak saya suka ngomong gitu ya, tapi enggak kayak gitu juga kali mami, gitu kan. Habis gimana? Coba kamu ngomong gitu kan. Terus kalau dia ngomong-ngomong saya enggak kasih, nanti dia bisa protes kan. Aku ngomong dulu dong gitu kan. Oke, baik, ayo kamu ngomong apa? Orang tua sekarang bisa gitu tuh teman-teman ya. Masih bisa nggak? Bagus sama papa mama? Bisa ya. David? Bisa ya, ngomong sama papa mama masih bisa ya, masih bisa. Tapi bukan berarti kan kita nggak respect sama mereka kan. Kalau kita nggak setuju sama mereka ya kita ngomong dengan cara yang benar ya. Nah yang ketiga, kita harus mengasihi mereka. Dengan apa? Dengan cara apa orang tua merasa dia dikasihi? Ya ketika kita taat kepada mereka ya. Mereka perintahin apa, mereka suruh kita ngapain, kita lakukan ya. Bukan karena terpaksa, suruh-suruh terus nih, dari tadi nih kagak bisa bikin orang seneng ya gitu ya. Atau mungkin, tapi kita boleh lakukan dengan sukacita ya. Apalagi yang bisa saya bantu gitu ya. Atau mungkin lihat nggak usah disuruh ya, kalau orang tua lagi kesusahan, ya kita bantuin lah. Nah itu pasti sangat membuat orang tua itu bersukacita. Nah, teman-teman karena mereka merasa bahwa mereka dikasihi ya. Nah yang keempat kita juga diminta ketika menghormati ayah dan ibu itu artinya kita juga setia kepada mereka. Tetap respect dan mengasihi mereka sekalipun nanti mereka sudah menjadi tua. Dan kita sudah menjadi besar. Ya. Kalau masih kecil kan ya masih minta duit sama mereka kita gak berani ngelawan gitu ya. Nanti kalau udah kerja, udah bisa punya duit sendiri, udah gak perlu tunduk sama otoritas lagi. Dan mereka kita makin kuat gitu kan. Orang tua akan makin lemah. Wah balas dendam nih sekarang gitu ya. Gak gitu ya teman-teman ya. Tapi diminta oleh firman Tuhan ketika dipanggil kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya kita harus tetap setia kepada mereka, tetap respect dan mengasihi mereka. Meskipun mereka sudah menjadi lebih tua, lebih lemah. Ya, meskipun mereka mungkin nanti juga tidak akan punya penghasilan lagi. Dan kita yang akan punya penghasilan. Karena kita yang akan jadi generasi muda yang akan kerja gitu kan. Mereka nanti kalau kata di Injil Yohanes itu apa? Kalau kamu muda, kamu bisa kemana aja Petrus. Tapi akan tiba saatnya kamu udah tua, kamu akan mengikat tanganmu dan orang akan tarik gitu ya. Dan anak-anakmu akan bawa kamu gitu ya. Nah yang pasti teman-teman kita harus tetap setia. Tetap respect, tetap hormat sama mereka. Jangan cuma apa, respect, hormat karena sekarang saya masih ada keperluan, saya masih butuh dikasih duit gitu ya. Kalau saya ngelawan nanti saya ditahan jatah bulanannya gitu kan. Jadi apa, atau kalau saya nanti dimarahin, kalau saya ini, tapi enggak begitu. Biarlah kita boleh taat karena kita memang mengasihi mereka. Biarlah kita boleh tetap mengasihi mereka dan tetap setia sama mereka gitu ya. Meskipun nanti mereka akan menjadi tua dan punya keterbatasan. Nah teman-teman dari hukum kelima, 4 hal inilah yang harus kita lakukan. Respect, dengar ajaran dan didikan mereka, terus taat karena kita mengasihi dan tetap setia. Baik ketika mereka masih punya penghasilan, ataupun enggak, ketika mereka masih kuat ataupun nanti menjadi enggak kuat lagi gitu ya. Biarlah kita boleh tetap mengasihi mereka dan tetap bersedia untuk menolong mereka. Juga nanti secara finansial ya. Nah teman-teman, hukumnya jelas, perintahnya jelas. Yang enggak jelas itu bagaimana kita melakukannya. Ketika kita mendapati ada kondisi-kondisi yang tidak sempurna. Kalau orang tuanya bisa jadi teladan, kita bisa mudah nggak menghormati mereka? Kalau orang tuanya dapat dipercaya dan dapat diandalkan, kita tahu keputusan-keputusan yang mereka buat itu baik dan bagus gitu ya. Dan mereka pasti akan memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Gampang nggak kita hormat sama mereka? Gampang.
Tapi orang tua kita tidak semua dan tidak selalu dalam kondisi yang seperti itu. Kadang-kadang kita dapati mereka itu bisa melakukan kesalahan. Ya. Ada orang tua yang sejak kecil juga punya luka. Ada hal yang gak beres sama hidup mereka. Mereka gak tahu bagaimana mengasihi. Mereka gak tahu bagaimana memberikan atau menerima keberadaan kita. Kenapa? Karena mereka juga gak pernah dikasihi dan gak pernah diterima. Selalu dicela-cela gitu ya. Kemarin ada satu anak yang dijumpai. Anak itu didorong untuk melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Dan orang tuanya itu dari samping terus komentar. Komentarnya apa? Gak bisa, kok bagus, wah ini gitu ya. Kalau waktu saya dengar mah saya langsung ceplok aja ya. Yang banyak protes silakan gantiin. Walaupun sambil bercanda ya. Kalau orang tua udah suruh anak lakukan sesuatu, tapi sambil mereka lakukan dicela-cela terus, kan kesian kan? Jadi gak pede dong anaknya gitu kan. Jadi saya bilang, ayo orang tuh kalau merasa lebih bisa menggantikan, boleh gantiin gitu ya. Harusnya gimana? Ya harusnya ya tetap disupport gitu kan. Tapi ada orang tua yang kayak gitu. Gak bisa kasih support dan dukungan. Bisanya ngeritik terus. Teman-teman, jangan kecil hati karena hal itu ya. Sebenarnya bukan karena mereka nggak percaya sama teman-teman. Tapi sebenarnya mereka sendiri dakdikduk ketika teman-teman melayani gitu ya. Ini anak saya kira-kira bisa apa enggak? Nanti bikin malu apa enggak? Nanti berantakan apa enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang kekhawatiran mereka itu lalu kemudian keluarnya ya. Keluarnya itu bisa jadi celaan-celaan karena mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengatasi itu gitu ya. Sehingga akhirnya yang ada kayak gitu. Nah kalau teman-teman mengalami hal itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi nggak respect sama papa mama nih gitu ya. Jadi nggak respect ke kita? Jangan. Keputusannya, kesimpulannya jangan begitu. Kalau kita mendapati ada yang nggak sempurna, kita maunya orang tua tuh tetap dukung kita dong, support kita dong. Kalau kita salah terus bilang apa? Enggak apa-apa nak, nanti belajar lagi. Pasti bisa gitu kan. Tapi berapa banyak orang tua yang bisa ngomong begitu? Mungkin enggak banyak. Kenapa? Karena mereka sendiri takut teman-teman melakukan apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Tadi Bagus bilang, wah ada koko di gereja yang bilang, lakukan aja, ambil dulu gitu ya. Kalau tanya papa mama gimana? Gimana Gus kalau tanya papa mama? Oh, jangan dulu Bagus lah, nanti kamu belum bisa lagi gitu kan. Enggak, papa mamanya Bagus sih ini ya, mau dorong juga ya Gus ya. Ayo ambil aja, coba belajar gitu kan. Ada orang tua yang kasih terus support kayak gitu. Tapi ada juga yang udah jangan macam-macam dah, malu-maluin aja nanti kalau salah bisa diketawain gereja, nanti papa nggak punya muka gitu ya. Emang mukanya jadi kemana gitu kan? Tapi kadang-kadang gengsi itu loh, teman-teman. Ada orang tua yang punya gengsi. Suami saya cerita, aku tuh kayaknya dari dulu waktu kecil agak nggak terlalu percaya diri. Padahal dia pintar, dia bisa banyak hal. Kenapa? Karena bapaknya itu, mertua saya gitu ya. Papanya suami saya itu dari kecil itu suka bilangin dia apa? Wah ini mah gak bisa ini gitu ya. Kalau di depan anaknya dia selalu bilang anak itu gak bisa. Tapi kalau gak ada anaknya sebenarnya dia suka muji-muji. Wah anak saya mah pinter gitu ya. Anak saya gini, anak saya gitu kan. Tapi kan anaknya tahu gak dipuji? Enggak tahu karena taunya kalau di depan dia itu dicela-cela terus gitu kan. Nah tujuannya apa? Mungkin supaya anaknya gak sombong atau apa gitu ya. Tapi dia bilang itu tuh bikin dia gak percaya diri bahwa dia bisa dan dia mampu. Teman-teman, jadi kalau orang tua kita mencela-cela kita, jangan percaya ya teman-teman ya.
mungkin mereka tidak tahu saja cara mengekspresikannya gitu kan. Sehingga mereka kayaknya ngecilin kita gitu. Sebenarnya kalau kita berjuang itu tuh diterima aja sebagai sebuah apa? Support. Tenang ya. Kalau mereka khawatir tentang kita, kita bilang katakan apa? Tenang, saya pasti bisa lewatin gitu ya. Mereka cuma butuh diyakinkan gitu ya. Buat teman-teman tuh berjuang dengan sungguh-sungguh dan pasti ke situ. Ini aku mau cita-cita jadi ini, jangan kamu gak bakalan bisa. Aku mau jadi ini, jangan kamu gak bakalan bisa. Aku mau jadi itu. Saya bilang kamu anakmu terus-terusan kamu bilang jangan. Terus dia boleh jadi apa? Gitu ya, ada orang tua yang kayak gitu ya. Aku mau jadi pendeta, jangan. Aku mau jadi guru aja deh, jangan. Gitu kan. Aku mau jadi musisi, jangan. Terus kalau semuanya kau bilang jangan, terus dia suruh jadi apa? Biarinlah dia punya mimpi. Teman-teman, ada orang tua yang tidak bisa support kita. Gimana? Apa yang harus kita lakukan sama mereka? Tetap respect mereka. Mungkin mereka mengatakan itu karena bercermin dari masa lalu mereka. Ya, ajak ngomong dengan baik. Mungkin ada di antara kita yang khawatir dengan keputusan-keputusan yang orang tua kita bikin. Teman-teman, mari kita sama-sama katakan sama mereka, saya mau jadi bagian, saya mau terlibat, saya juga bisa ikut berpikir dan berdoa. Ya, jadi teman-teman boleh kok proaktif bilang papa mama. Ya, ada kondisi apa di tengah-tengah kehidupan kita? Ada kondisi apa di tengah-tengah keluarga kita? Apa yang bisa saya lakukan? Karena teman-teman, kalian adalah tim di tengah-tengah keluarga. Ya, walaupun kalian masih muda, kalau orang zaman dulu memang iya, anak-anak gak usah tahu ini urusannya orang dewasa gitu kan. Tapi kalau sekarang ini teman-teman, kita bisa berkomunikasi. Lakukan dengan sopan ya. Lakukan bahwa kita sayang mereka. Kita tahu apapun keadaan mereka, yang mereka tunjukkan sama kita seperti apapun, kita tahu bahwa mereka sayang kita. Percayalah bahwa walaupun mereka nggak bisa mengekspresikan kasih mereka dengan benar, mereka tuh orang tua pasti sayang sama anak. Jangankan manusia, hewan aja tahu kok cara mengasihi anaknya, gitu kan? Apalagi manusia yang dikasih akal budi. Nah teman-teman, yuk kita belajar untuk tempatkan mereka pada posisi yang benar. Jangan cuma di demo terus orang tuanya ya. Kalau di demo terus orang tua juga enggak pede teman-teman sebenarnya. Jadi papa mama teman-teman ya. Kalau kita protes terus, mereka juga bisa merasa apa? Ih, saya ini orang tua yang seperti apa ya? Saya beneran bisa gak ya jadi orang tua ya? Dan sebagainya ya. Nah teman-teman, kerjasama dengan mereka. Kasih mereka respect kita. Supaya mereka bisa jadi orang tua yang lebih baik buat kita ya. Kalau kita tahu menghormati mereka dengan benar, sayang mereka dengan benar, nggak ada orang tua yang nggak akan tersentuh hatinya kalau dia merasakan cinta dari anak-anaknya ya. Oke, nah teman-teman, jadi seperti orang tua kita mungkin punya keterbatasan secara fisik. Orang tua kita mungkin juga punya kekurangan, kurang pengetahuan. Orang tua kita juga mungkin tidak berpendidikan setinggi kita dan enggak sepintar kita. Kalau orang tua zaman dulu ya teman-teman ya, itu banyak yang enggak lulus SD ya. Mereka juga mungkin enggak sekaya orang tua lainnya. Mereka juga mungkin pernah punya kepahitan dan masih hidup dalam kepahitan karena belum terselesaikan ya. Masih ada luka-luka yang mereka simpan di hati mereka ya. Mereka mungkin juga sedang sakit baik secara fisik atau mental. Mereka juga punya banyak kelemahan sehingga mereka jadi orang tua yang terasa bagi kita itu begitu menyebalkan. Ya. Tapi teman-teman, apapun keadaan mereka, mereka adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk jadi otoritas di atas kita. Tuhan percaya bahwa lewat mereka Tuhan bisa membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu bagian kita adalah yuk kita belajar respect sama mereka, hormat sama mereka.
tolong mereka untuk jadi orang tua yang baik buat kita. Ya, kalau ada yang kita nggak setuju, sampaikan dengan cara yang benar. Ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, sampaikan. Jangan takut teman-teman. Karena orang tua sekarang sudah banyak belajar. Ya, jadi ajak ngomong. Jangan demo. Karena kalau demo kagak ngerti. Langsung mogok, kunci pintu. Gak mau ngomong, gak mau apa. Jangan begitu ya. Aspirasi kita gak akan kedengeran kalau kita diam. Jadi mari kita nyatakan ya dengan komunikasi sama mereka. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kadang kami merasa bahwa orang tua yang kami miliki bukan orang tua yang sempurna. Kadang kami merasa kami malu dengan keadaan mereka sebagai orang tua kami. Sebagai mama atau sebagai papa kami. Mungkin ada di antara mereka yang tidak punya pekerjaan. Mungkin ada di antara mereka yang hidup dengan cara yang tidak benar. Mungkin ada di antara mereka yang punya teladan yang memalukan. Tuhan, kami sebagai anak yang terlahir di tengah-tengah keluarga. Dan Tuhan mengaruniakan papa dan mama seperti itu kepada kami. Tuhan tolong kami untuk kami tidak menyesali semuanya. Karena kami tahu Tuhanlah Allah yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Tuhan punya rencana dan Tuhan akan menyiapkan dan membentuk kami. Juga melalui kehadiran orang tua seperti yang kami punya hari ini. Tuhan tolong kami untuk bisa berdamai. Berdamai dengan kehendak Tuhan. Dengan menerima mereka sebagai orang tua kami. Berdamai dengan bersedia untuk mengerti dan memahami mereka. Bersedia terbuka dan menolong mereka juga untuk bisa mengerti dan memahami keadaan kami. Sehingga kami bisa hidup bersama dengan baik. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan bahagia. Sehingga kami bisa tumbuh menjadi orang-orang yang panjang umur dan baik keadaannya di tengah-tengah dunia di mana Tuhan mengutus kami. Kami mohon Tuhan tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan doa syafaat. Selamat hari Minggu teman-teman.
Sebentar kita akan mengangkat pokok doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berlangsungnya ibadah sampai pada pendengaran pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat pokok doa. Yang pertama, aku mau mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Berdoa agar bangsa dan negara dapat berkembang dengan lebih baik lagi dan politiknya bisa semakin berkembang dengan baik lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya, aku mau mengajak yang para wanita berdoa untuk yang baru atau sedang mencari sekolah atau universitas baru. Dan untuk yang pria, aku mau mengajak untuk berdoa untuk orang yang akan memulai dari dunia kerja. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya, aku mengajak kita berdoa untuk acara kita yaitu Camp Remaja. Berdoa agar susunan acara yang telah dipersiapkan oleh panitia-panitia bisa diperlancar lagi sampai pada hari hanya. Mari kita angkat pokok doa ini. Berikutnya, aku mengajak kita berdoa untuk bulan remaja ini. Berdoa untuk segala panitia yang telah menerima pelayanan ini dan bisa mempersiapkan acara ini dengan sedemikian rupanya. Dan semoga bisa diperlancar sampai pada harinya. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Berdoa supaya diberkatinya mereka pada ulang tahun mereka. Dan kita mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, entah karena sakit atau karena pergumulan. Tuhan, inilah segenap doa kami, pimpinlah ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Ya teman-teman, minggu ini kita ada persembahan mingguan dan bulanan ya, karena awal bulan. Buat teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, boleh
angkat tangan ya, biar bisa dibantu sama tim pelayanan. Juga hari ini kita nggak ada pelayanan kolektan, jadi teman-teman bisa maju dari yang paling belakang ke depan gitu. Mulainya dari yang persembahan bulanan dulu ya, yang amplop putih. Oh ya, terus juga buat teman-teman yang nggak bawa cash, bisa memberikan persembahan lewat QR code yang akan tertera di layar. Tapi ngasihnya tuh perlu ganti digit terakhirnya dengan angka 4. Jadi misalnya kalau teman-teman kasih 100.000, ketiknya 100.004. Oke. Hari ini ayat persembahan kita terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yuk kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan KJ 302, Ku Beri Persembahan. Teman-teman yang udah memberikan persembahan, kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Kini kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke. Jadi dari firman hari ini, terberkati nggak teman-teman? Dari saya sendiri sih, saya dapatnya gini. Jadi orang tua kita mungkin emang gak sempurna. Tapi di luar keterbatasan mereka, kita pun tahu ya kalau mereka itu udah berusaha yang ngasih yang terbaik gitu buat kita. Jadi kita sebagai ya anak Tuhan udah diajarkan kan, udah untuk menghormati orang tua kita. Nah kita tuh perlu ngelakuin ini tuh bukan jadi suatu keharusan lagi. Jadi kalau gue nggak ngelakuin, gue nanti di-kick dari rumah lah, diomelin lah atau sebagainya. Tapi kita ngelakuin ini karena kita udah sayang sama mereka gitu. Dan ya kita hormat sama mereka. Oke. Sebagai respon dari tekad kita mau nyanyikan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Di dunia
mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersedia diutus Tuhan dan kita boleh minta Tuhan menolong kita untuk kita tahu bagaimana kita menghormati, respek dan mengasihi orang tua kita dengan segenap hati kita sebagaimanapun adanya mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau lihat kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan para orang tua kami. Tapi kami sadar juga ada di antara kami yang punya kendala-kendala untuk bisa berhubungan baik dengan orang tua kami. Karena ketidaksempurnaan mereka, karena kekurangan mereka. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa tunduk kepada kehendak Tuhan dan melihat mereka tetap sebagai sebuah anugerah yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah hidup kami, yang lewat mereka Tuhan bisa membentuk kami menjadi sosok seperti yang Tuhan mau. Tuhan, karena itu Tuhan tolong kami ketika kami keluar dari tempat ini, biarlah kami tahu bagaimana kami mengambil tekad untuk bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar sebagai wujud dari hormat dan respek kami dan kasih kami kepada mereka. Tuhan, tolong beri kami keberanian. Tolong kami untuk melepaskan ego dan gengsi kami. Dan biarlah kami boleh meletakkan diri kami pada posisi yang benar. Tuhan, mampukan kami. Dan ketika kami merasa berat, mari Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami. Berikan kepada kami kekuatan. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, meneguhkan, menguatkan dan memampukan kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami melakukan firman-Mu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Terpujilah Namamu.